Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami pelajari selama semester 1 dari pertemuan ke-8 hingga ke-13. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Muhammad Irfan Rauf Ismail Putra dengan NIM 3411221087. Nama saya Deniara Rafifa Rasyadi dengan NIM 3411221095. Nama saya Muhammad Sandi Ansarullah dengan NIM 3411221106. Yang pertama, pada pertemuan 8 kita mempelajari tentang aplikasi pengolah kata dan Mendeley. Mendeley merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti membuat sebuah dokumen, menyunting dan melakukan performatan dokumen, membuat cover, dan mencetak dokumen. Biasanya, aplikasi ini digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, dan surat menyurat. Lalu ada macam-macam aplikasi pengolah kata. Ada 3 macam aplikasi pengolah kata, yaitu yang pertama, Microsoft Word. Diluncurkan oleh Microsoft Corporation dan merupakan aplikasi pengolah kata yang banyak digunakan karena memiliki fitur sederhana dan memenuhi kebutuhan pengguna. Lalu yang kedua ada Lotus Word Pro. Diluncurkan oleh IBM dan memiliki kelebihan seperti menukar file dengan Microsoft Word dan pengguna dapat mendikte teks yang ingin ditulis serta kemampuan membuat file HTML. Lalu yang ketiga ada Corel Word Perfect. Dapat dijalankan oleh OS Windows dan memiliki fitur unik dalam mengedit PDF tanpa merubah formatnya terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada Abi Word, aplikasi dengan ukuran kecil dan gratis serta memiliki menu bar seperti Microsoft Word. Yang kelima ada Star Office Writer, aplikasi multi-platform yang dijalankan pada OS Windows, Linux, dan Solaris, serta memiliki kesamaan dengan Microsoft Word yang perbedaannya ada pada file ekstensinya, yaitu ODT. Yang keenam ada OpenOffice Writer. Aplikasi multi-platform ini dijalankan pada OS Windows, Linux, Solaris, dan macOS. Memiliki lisensi GPL sehingga dapat didistribusikan dengan bebas. Lalu di materi yang selanjutnya membahas tentang plagiarisme. Undang-undang tentang plagiasi di Indonesia ada pada UU nomor 12 tahun 2012 yang ada di 8 bab dan 15 pasal yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi. Permen Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 membahas tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Di dalamnya disebutkan bagi para akademisi, institut dapat memberikan beberapa sanksi baik terhadap mahasiswa maupun dosen dan tenaga kependidikan apabila terbukti melakukan plagiasi. Untuk sanksinya, kita saksi terhadap pelaku plagiasi dapat berupa sanksi yang diterima secara personal, profesional, etik, maupun legal atau hukum. Lalu materi selanjutnya membahas tentang referensi. Referensi dapat berasal dari buku teks, jurnal, media, dan internet. Kutipan merupakan pengambilan sumber dari referensi yang digunakan dalam pembuatan tugas kuliah. Lalu, penulisan kutipan dari buku teks bisa berupa kalimat yang dikutip, nama penulis atau editor atau penyunting, tahun buku, dan halaman. Untuk formatnya, penulis, tahun, judul buku, kota, lalu penerbit. Pembuatan kutipan di internet. Yang diambilnya adalah kalimat yang dikutip, nama penulis, editor, atau penyunting, alamat situs internet, tanggal dan waktu akses situs. Untuk formatnya, penulis, tahun, judul artikel, tanggal diakses, dan terakhir alamat website. Penulisan
Lalu materi selanjutnya adalah aplikasi Mendeley. Penulisan daftar pustaka pada tugas kuliah berdasarkan apa, style, dan harus dialfabetkan. Disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Contoh untuk ini yang di bawah ini adalah contoh penulisan daftar pustaka. Langkah-langkah untuk melakukan akses pada aplikasi Mendeley adalah yang pertama, melakukan download aplikasi Mendeley, yang kedua, buka aplikasi, lalu melakukan install Mendeley pada Microsoft Word, dan yang ketiga, secara otomatis akan ada pada tab referensi dalam Microsoft Word. Dan selanjutnya ada langkah pembuatan daftar pustaka atau referensi pada tugas kuliah menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, melakukan download file jurnal yang dijadikan referensi. Yang kedua, membuka Mendeley, lalu kita tambahkan jurnal yang kita inginkan. Yang ketiga, buka Microsoft Word, lalu tab referensi, Mendeley Cite-O-Matic, insert citation, go to Mendeley, pilih file, klik tab Cite. Dan yang terakhir, untuk menampilkan pada daftar pustaka pada Mendeley Cite-O-Matic, klik insert bibliography. Lalu materi selanjutnya ada aplikasi pengolah angka. Merupakan program aplikasi yang bentuk dokumennya memuat data dalam bentuk baris horizontal atau row dan vertikal kolom. Berikut adalah beberapa fungsi dari program aplikasi pengolah angka. Yang pertama, membuat tabel data dan lembar kerja. Kedua, mengelola angka dalam perhitungan sebuah data dan grafik. Yang ketiga, mengelola data dengan menggunakan rumus grafik dan data. Yang terakhir, membantu pekerjaan dalam bidang statistik, akuntansi, dan perpajakan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi pengolah angka. Yang pertama, ada Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi yang sangat populer karena mudah digunakan. Yang kedua, ada Star Office Calc yang dikembangkan oleh Sun Microsystems, bersifat multi-platform, bisa digunakan pada beberapa sistem operasi. Yang ketiga ada QSpread, bersifat open source, dapat diunduh di internet secara gratis dan multi-platform. Yang keempat ada Lotus 123, dikeluarkan bersama dalam satu paket dengan Lotus Smart Suite oleh IBM, digunakan di sistem operasi Windows. Lalu yang kelima ada Open Office Calculator, bersifat open source, dapat dibuka dengan sistem operasi apapun, multi-platform, dan mudah digunakan. Lalu materi selanjutnya di pertemuan 9 adalah aplikasi pengolah gambar. Aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi pengeditan gambar dalam bentuk pengeditan foto dan garis. Jenis-jenis aplikasi pengolah gambar. Yang pertama ada Adobe Photoshop. Memiliki tampilan user-friendly, banyak efek, berbayar, dan memakan banyak memori. Yang kedua ada Corel Draw. Terdapat tools yang lengkap, banyak digunakan oleh perusahaan besar. Yang ketiga ada AutoCAD. Salah satu aplikasi yang berfungsi dalam pembuatan gambar dua dimensi maupun 3 dimensi. Yang keempat, Adobe Illustration. Rilis pada tanggal 10 Agustus 2015 dan kompatibel pada sistem operasi Windows dan Mac. Program aplikasi yang berbasis grafik vektor.
Untuk jenis aplikasi lainnya ada Lightworks, DaVinci Resolve 17, OpenShot, AVS Video Editor, dan VideoPad Video Editor. Nah, untuk pertemuan selanjutnya mengenai materi dari aplikasi tools perancang lunak, mulai dari perancangan database, ERD, DFD, membuat flow diagram, flowchart, workflow, dan lain-lain. Penggunaan software ini juga banyak diterapkan pada bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, statistik, penulisan, perhitungan, sampai mengatur bagaimana tampilan sebuah data yang ditujukan dalam aplikasi. Aplikasi tools perancangan lunak, perangkat lunak ini diantaranya ada Draw.io, yaitu memiliki tools casual dan sangat mudah untuk digunakan. Bentuk penyimpanannya berupa berbasis cloud, dapat digunakan untuk membuat flowchart. Yang kedua ada dbdiagram.io, tool yang dapat digunakan untuk membuat diagram ER dan mendesain database secara tepat. Tool ini juga menggunakan bahasa yang mudah berbayar. Selanjutnya ada QuickDBD. Tool ini berbasis teks dan sangat cepat untuk menggambar diagram yang diperlukan. QuickDBD juga menyediakan file export dalam berbagai format seperti PDF, SQL, maupun Word. Selanjutnya ada SQL DBM, tool yang digunakan untuk menjalankan database berbasis MySQL Pertemuan 11 mengenai materi kasus administrasi. Dalam pengerjaan kasus ini menggunakan rentang atau larik. Yang kedua menggunakan formula konta yang berfungsi mengembalikan daftar nilai unik dalam daftar atau rentang, kembalikan nilai unik dari daftar nilai. Yang ketiga ada formula filter yang berfungsi untuk memfilter data dalam suatu rentang data berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat ada rumus VLOOKUP yang berfungsi untuk mencari data di kolom pertama tabel data dan mengambil nilai dari sel manapun di baris yang sama dari tabel data tersebut. Yang kemudian setelah pembuatan data menggunakan penggunaan mail merge untuk membuat surat ke seluruh masing-masing kelurahan ini menggunakan Microsoft Word. Next. Sandi bisa dibuka dulu mic-nya. Kita pada pertemuan 13 yaitu apa itu internet? Seperti yang kita ketahui, internet merupakan
sebuah jaringan yang seperti yang kita lihat kayak WhatsApp, IG itu semua menggunakan internet. Nah, cara kerjanya bagaimana? Seperti yang digambar tersebut. Dari internet ke ISP ke modem, modem ke router. Nah, dari router ini barulah kita ke handphone, laptop, desktop, apa game konsol kayak gitu. Nah, terus apa saja fungsi-fungsi internet? Nah, kalian bisa lihat sendiri, bisa sebagai media untuk akses informasi, media bertukar sumber daya, media untuk mengakses berita, sarana hiburan. Nah, untuk informasi kan kita bisa nyari apa itu atau gimana caranya kayak gitu. Terus untuk media bertukar sumber daya, kita bisa bertukar pengetahuan dengan negara lain menggunakan internet. Terus untuk media berita. Nah, media berita ini kan bisa baca bulan, kita bisa main game di internet. Ada banyak browser, terus Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, dan Safari. Sedangkan yang sekarang, nah sekarang kita akan mengenal apa itu web browser. Nah, fungsi-fungsi dari web browser apa saja? Ada menyimpan data internet, menampilkan file dengan ekstensi tertentu, mencari informasi di internet yang efektif, mendukung pemakaian search engine, melindungi perangkat dari website berbahaya. Nah, email. Apa itu email? Kita bisa mengartikan email adalah sebagai surat elektronik di mana kita bisa mengirim via internet. Ingat, wajib mempunyai internet. Nah, apa saja kegunaannya? Bisa mengirim, menerima pesan, mengirim dan menerima file sebagai identitas diri dan sebagai media pemasaran. Nah, bagaimana cara kerja email? Nah, pertama, jika dari komputer ya, dari komputer terus kita klik dari siapa ke siapa. Contoh joko@gmail.com ke wowo@gmail.com. Nanti komputer penerima melihat isi dari email tersebut. Nah, terus online dokumen atau cloud storage. Nah, secara harfiah merupakan penyimpanan di Outlook paling. Nah, terus cara masuk Google Drive bagaimana? Kita bisa lewat browser, Google Chrome itu bisa, atau kita login kalau di HP ada aplikasi Gmail. Terus bagaimana cara berbagi file di Google Drive? Pertama kita klik kanan pada file, terus memilih media berbagi file berupa kirim email pada satu orang atau lebih dan grup. Setelah berbagi menggunakan link yang